Kemudian setelah itu, setelah sudah yakin seorang itu meninggal, sudah dipastikan meninggal, itu sebisa mungkin penyelenggaraan jenazah itu dilakukan sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Misalkan tidak ada hal yang memang harus menghambat atau menghalangi, segera mungkin dilakukan pengurusan jenazah sampai selesai, sampai dikuburkan. Misalkan tadi ba'da asar meninggal, misalkan sebisa mungkin langsungkan saja, jangan di apa sih? Jangan diinapkan, ya diinepke bahasa kita. Jangan besok pagi masih jam 12, kan terlalu panjang nih. Jadi misalkan ba'da asar meninggal, itu kalau tidak ada hal yang memang ditunggu, tidak ada perkara yang menghalangi, itu sebisa mungkin segera ditunaikan pengurusan jenazah. Ba'da asar ya mungkin jam-jam 5 dikuburkan, ya pada asar jam 5 dikuburkan lah, sebelum maghrib bisa sudah selesai dikuburkan. Kalau cukup, kalau nggak cukup ya ba'da maghrib itu agak sulit ya, mungkin ba'da isya, karena kalau ba'da maghrib kan nanti benturan sholat isya. Nah, ba'da isya lebih aman dikuburkan, walaupun memang sebenarnya menguburkan mayit itu dihindari malam hari. Sebenarnya idealnya jangan malam hari, tapi kalau memang meninggalnya tadi ba'da asar atau menjelang maghrib terus pengen segera, ya terpaksa malam hari, disegerakan saja. Sini disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah, beliau mengatakan wa ayyubadara bi ghuslihi wa qada'i dainihi wa tanfidhi wasiyatihi. Kalau sudah yakin meninggal, maka apa? Segera ditunaikan, segera dimandikan, plus yang lain ya, dimandikan, tidak hanya dimandikan nanti terus dikafani, ya disolatkan, terus nanti apa? Dikuburkan. Segera, dalam hadis Nabi SAW, percepatlah, segerakan pengurusan jenazah itu, jangan ditunda-tunda kalau tidak ada perkara yang ditunggu atau perkara yang menghambat, perkara penting maksudnya. Tapi misalkan ada perkara yang perlu untuk ditunggu dan menghambat, boleh ditunda. Semisal yang terjadi di masyarakat kita itu sering apa? Menunggu keluarga. Jadi misalkan orang tuanya meninggal hari ini, ba'da asar meninggal, itu karena anak-anaknya nggak kumpul, anaknya jauh-jauh, ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Bogor, di Surabaya, kan nggak mungkin langsung datang, banyak sebab, mungkin tiketnya sulit, di paske itu kan nggak semudah itu juga. Maka untuk menunggu kedatangan anak-anaknya di sini boleh ditunda. Ya sudah, diinapkan semalam, besok siang. Dan itu biasanya terjadi di masyarakat kita, termasuk di masyarakat di tempat kami juga seperti itu. Maka seperti ini boleh. Karena ini termasuk hajat yang kebutuhan yang syar'iyah, yang menurut pandangan syar'i diperbolehkan. Bagaimana seorang anak ingin ketemu terakhir dengan orang tuanya, ya, dengan apa? Ibunya. Jadi kesempatan terakhir seorang anak untuk melihat ibunya atau bapaknya ini dibutuhkan, ya dibutuhkan, dan itu diperbolehkan, ya, dan itu tidak terlarang ya, jangan sampai keliru juga. Ada sebagian yang menganggap tidak boleh seperti itu. Boleh. Jadi memahami hadis asri'u bizanazah, segerakan pengurusan jenazah, itu bukan secara mutlak harus saat itu juga.
Enggak, kalau memang keluarganya belum kumpul, ya boleh ditunggu, Pak. Boleh tunggu beberapa saat. Misalkan tadi meninggalnya ba'da asar, ya sudah besok siang diinap ke semalam, besok siang. Karena yang memungkinkan semua keluarga kumpul ya besok siang. Maka ini diperbolehkan. Sebab Nabi Muhammad SAW sendiri niku ketika wafat, beliau tidak langsung dikuburkan. Sampai tertunda, kalau tidak salah tertunda itu Nabi Muhammad SAW itu dikuburkan itu sampai 2 hari. Jadi jangan dikira Nabi itu meninggal langsung dikuburkan, enggak. Jadi memadukan antara hadis tadi ya, perintah Nabi dalam satu hadis kan Nabi memerintahkan pengurusan jenazah itu disegerakan. Ini hadis. Tapi faktanya Nabi sendiri itu dikuburkan nggak langsung ketika wafat, itu membutuhkan penundaan sampai pinten 2 hari. Sebab waktu itu kan Nabi sebagai khalifah, sebagai pemimpin masyarakat besar, tidak hanya sebagai rasul tapi juga khalifah, pemimpin. Jadi menunggu itu untuk mencari pengganti, perlu musyawarah besar. Ini hal penting, hal yang sangat riskan. Kalau tidak, jangan sampai Nabi dikubur penggantinya belum ada, bahaya. Maka sampai ditunda 2 hari ya penguburan jenazah Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk misalkan sebab-sebab lain ya, misalkan suasana hujuan terus, penggalian liang kubur nggak bisa, liang kuburnya lubang kuburnya niku kemasukan air terus, ditawu, masuk lagi airnya, ditawu, kan hujan terus misalkan. Sudah dikasih perpal atasnya tapi rembes, jadi berair terus. Ya sudah ditunda, mau gimana caranya? Masa jenazah mau dikubur di lubang yang ada airnya, itu haram hukumnya. Jadi mengubur jenazah yang lubang kuburnya niku berair, niku hukumnya apa? Haram. Maka ditunda sehari semalam tidak masalah, karena niku memang darurat. Dan sebab-sebab lain yang diperbolehkan, misalkan kematian seorang itu karena tindak kejahatan, maka harus otopsi, harus dilakukan otopsi untuk penyelidikan kejahatan itu, pembunuhan itu misalkan oleh pihak polisian, maka ini juga boleh ditunda. Termasuk tadi ya masalah ketika karib kerabatnya niku belum kumpul, maka boleh ditunda penguburan jenazah sampai keluarganya berkumpul, bisa hadir di waktu itu. Terkecuali keluarganya tidak menghendaki, ya sudah ditinggal tidak apa-apa lah, itu lain masalah. Tapi kalau pengen ketemu, apalagi kan misalkan orang tua pengen melihat terakhir jenazah ibu, jenazah bapaknya, maka ini sangat dibutuhkan, maka ini diperbolehkan insyaallah ta'ala.